Halo semuanya, kembali lagi di podcast Monkey Talks. Masih bersama dengan Andre dan juga Akai Sanggeni. Kai kabar Kai? Aman, cuman belum mandi aja. Ya nggak apa-apa lah. Mandi itu tuh soal sudut pandang kok Kai. Oke, siap. Jadi kita ada kalanya memang merasa perlu mandi karena tuntutan sosial, tapi di sisi lain tuh sebetulnya kita itu berusaha ramah terhadap lingkungan, ya kan? Iya. Nggak usah sering-sering mandi lah. Kasihan bumi airnya dihabisin buat mandi. Iya juga sih. Ya nggak usah mandi air, mandi pasir. Itu tayamum. Oke, kita ini sebetulnya mau membahas sesuatu yang dari kemarin-kemarin tuh ditunda-tunda ya. Soalnya kita merasa kurang inilah, masih belum kurang feelsnya belum dapat, belum feeling good ya. Oh, feeling good. Ya ini kan kita masih dalam suasana pandemi kan. Terus yo rasanya pengen toh ngomong ke piye toh corona gitu di Indonesia kan. Tapi kan kita ini bukan tenaga medis, terus ya kita hanya masyarakat biasa gitu kan. Nah, Yes. daripada kita cuma menggosip, mending kita kan ngobrol sama orangnya langsung yang paling enggak tahu lah secara keilmuan ya kan. Yoi. Gitu. Nah, di episode ini kita mengundang konco-konco doe yang mereka tenaga medis dan mereka tentu punya cerita yang seru masing-masing dari mereka. Dan kita langsung aja perkenalkan ya. Yang pertama ada Ayu. Halo. Hai. Halo. Oke, kalau tadi kan Mbak sebut tenaga medis, mungkin aku bisa koreksi dikit. Aku mungkin tenaga kesehatan tapi non medis. Apa yang membedakan medis dan kesehatan gitu? Tolong pencerahannya yuk. Iya, jadi aku memang bekerja di dunia kesehatan, tapi kan bukan clinically apa sih? Pokoknya tidak bersentuhan dengan medis klinis gitu loh. Oh, oke. Aku orang nambah wong gitu. Ya, aku lebih ke kayak counseling preventif. Nah, jadi aku kayak apa? Oke, kalau di puskesmas aku ahli gizi gitu aja lah. Oh, ahli gizi ya, ahli gizi di puskesmas ya. Tapi jangan konsul diet ya sekarang. Karena aku merasa badanku belum ideal. Jadi tidak bisa memberikan contoh yang baik ya. belum. Gak apa-apa. Pembahasan kali ini kita tidak membahas diet, jadi jangan khawatir. Alhamdulillah. Selanjutnya kita juga akan perkenalkan satu teman kita lagi. Nah, kali ini kudune tenanan tenaga medis ya. Kita akan panggilkan Dangi, seorang dokter. Halo KB, halo semuanya. Piye Ki, sehat Ki? Sehat. Mas, sampai detik ini masih sehat ya. Aman ya? Dirimu berpraktek sebagai dokter di klinik betul ya? Iya, betul. Klinik. Nah, itu kira-kira gambarannya ya, teman-teman semua. Kita di sini udah kedatangan tamu, satunya ahli gizi, satunya dokter. Tapi mereka mewakili apa ya? Nek mau ayo kan ngomongnya preventif ya, pencegahan. Nah, si Danki kan dia mungkin aspeknya nggak cuma preventif tapi juga kuratif ya Ki ya. Penyembuhan ya. Iya. Ya itu sekilas lah latar belakang. Nah sekarang kan dihadapkan dengan kondisi kita sedang pandemi. Boleh cerita nggak sih kalian misalnya pamannya Ayu ya, yang puskesmas di tempatnya berdinas lah. Di sana itu gimana sih ketika awal pandemi terjadi, lalu seiring berjalannya waktu tuh dinamikanya seperti apa? Kalau di puskesmas tempatku sih pas awal-awal dulu ya sempat kami sendiri tenaga kesehatannya sendiri juga sempat heboh ya, maksudnya kita kan yang benar-benar dekat ke masyarakat gitu kan. Nah sempat ada kekhawatiran juga, kok piye gitu, apalagi kalau lihat di rumah sakit kan pada pakai APD kayak gitu ya, sementara kalau di puskesmas kan terus terang waktu itu APD sempat kekurangan, bahkan awalnya nggak punya APD sama sekali, sempat coba cari APD, tapi ternyata alhamdulillah banyak masyarakat yang concern ke kami, terus dapat sumbangan sana sini, sekarang melimpah. APD-nya apa yuk? Kalau yang tersedia itu APD-nya apa? Oke, kalau APD-nya di kami yang banyak kan dari bahan spunbond. Emang sebenarnya kurang, kalau dibandingkan dengan yang di rumah sakit kurang standar lah ya, mungkin levelnya beda.
Tapi kita juga ada yang APD yang lebih tahan air. Nah, itu biasanya kita pakai buat kalau ada merujuk kasus aja sih. Kalau yang untuk pelayanan-pelayanan biasa kita pakai APD yang spunbond itu paling kita lapis dengan lapisan plastik kayak gitu. Itu aja sebenarnya kita merasa masih sedikit insecure kayak gitu. Karena tahu sendiri droplet itu bisa nembus ke lapisan spunbond itu. Nah, dan balik lagi ke pelayanan, dulu juga pas di awal-awal kita kayak membatasi kunjungan pasien ke puskesmas. Jadi kita cuma membuka pelayanan tertentu aja. Saya kayak kegawat daruratan. Nek kowe meng apik-apik saja, merasa sehat-sehat saja, cuma butuh kayak care atau apa kayak gitu, sebaiknya tunda dulu. Bahkan kalau di puskesmas kan ada yang layanan surat keterangan dokter untuk nikah itu ya. Ini udah pada nikah semua kan? Enggak, aku belum. Aku masih single. Oh, sorry. Aku single Sorry, kan. Nah, jadi kalau pas mau nikah itu kan ada satu syarat harus nyari surat dokter. Nah, kalau dulu mungkin masih jarak 1 bulan atau 1 bulan lebih itu udah pada nyari, udah kita layani. Tapi kemarin pas di awal-awal pandemi kita batasi. Kamu boleh nyari surat care dokter kalau sudah mepet tanggal, katakanlah 1-2 minggu sebelum. Kalau sebelum itu jangan. Jadi untuk mengurangi atau membatasi kunjungan pasien ke puskesmas. Harapan kami biar nggak terjadi penumpukan. Karena kan misalnya kerumunan yang puskesmas kan yang ngeri juga toh. Kayak pasien kadang ada yang diantar. Misalnya mengarep periksa watuk kancani kayak gitu kan. Nah, kalau sekarang yang boleh masuk ke lingkungan puskesmas itu hanya yang benar-benar sakit. Kalau kamu cuma nemenin, kamu tunggu duluan. Itu apa yang terjadi bagi pasien-pasien yang sepuh ya, Yuk ya. Aku tuh jadi ingat gini sih. Waktu masih di Jogja, ketika masih tinggal dengan orang tua itu kan aku sering dimintai tolong untuk menemani eyang kontrol ke puskesmas, lalu nanti dapat rujukan ke Sarjito. Itu rutinitas tiap bulan gitu. Nah, dan aku sangat yakin banyak yang di sana itu yang seperti itu gitu, yang ke puskesmas kontrol minta rujukan. Nah, seperti itu apa yang kemudian terjadi di saat pandemi seperti ini? Nah, itu juga ada perubahan pelayanan dalam kita melayani pasien-pasien lansia, rujukan kayak gitu. Di kita kan juga ada layanan namanya Prolanis. Prolanis itu layanan untuk khusus lansia, kemudian ada yang cuma datang untuk ambil obat kayak gitu. Nah, itu untuk pasien lansia yang cuma kontrol ambil obat itu kalau dulu mungkin simbah-simbahnya datang, kalau sekarang bisa rujukan itu cuma diambilin sama anggota keluarganya yang mungkin sehat atau lebih muda gitu ya. Terus kalau untuk ambil obat pun juga nggak perlu sampai kontrol, cek tensi, cek apa segala macam, nggak, cukup janjian nanti di WA sama apoteker tempatku, nanti obatnya kita janjian mungkin agak-agak siang gitu ketika puskesmas agak sepi, terus ya udah cuman datang ambil obat langsung pulang, nggak ada pemeriksaan apa-apa. Kalau dulu kan kadang kita ngumpulin simbah-simbah, ada klub Prolanisnya juga. Kalau sekarang untuk sementara itu ditiadakan. Usia lansia kan usia rentan ya. Beralih ke Danki ya. Tadi kan kalau Ayu di puskesmas, bagaimana dengan yang di klinik? Apakah lanskapnya mirip ya atau sama? Ya kurang lebih mirip sih kalau untuk awal-awal pandemi gitu, sama mengalami penurunan jumlah pasien. Itu ya juga dari kitanya sendiri, kayak dari Mbak Ayu ya. Jadi memang mengurangi yang memang benar-benar sakit yang membutuhkan ya bisa datang. Baru misal aja kayak demam sehari, baru kemarin itu biasanya kita batasi. Terus kalau misal dari orang-orang sendiri juga mereka sebenarnya kayak mungkin takut juga kali ya buat datang ke klinik gitu ya, kalah dari seluruh kayak tempat itu paling banyak kumannya adalah sakit kan, jadi itu juga bahaya gitu. Kalau tadi Ayu bilang kan dari puskesmas menghimbau kepada masyarakat kalau sakit ringan sebaiknya menunda dulu ya, Yuk ya, betul ya? Nah, lalu apakah itu hal yang sama juga terjadi di klinik? Iya, sama. Jadi kalau misal ada anak gitu ya, anak sakit gitu,
Biasanya mereka akan kadang-kadang telepon dulu ke klinik. Kita tanyain dari telepon, demamnya udah berapa lama? Kalau misal belum lama, baru kemarin, nggak ada keluhan yang lain, kita edukasi lewat telepon biasanya. Kita edukasi lewat telepon. Kalau misal ada gejala daruratan, baru silahkan datang ke klinik. Misal si anak itu panas sudah lebih dari 3 hari, terus kemudian muntah-muntah, atau mungkin lemes kayak gitu, silakan datang. Tapi kalau misal nggak di luar itu masih oke-oke aja dengan kita bilang obat warung gitu ya, pakai obat warung udah mendingan, bahkan dengan menjaga makan dan minum udah mendingan, itu nggak perlu datang ke klinik. Jadi begini, kalau misalnya aku ini ya, kan pekerja karyawan swasta, kita dapat asuransi kesehatan gitu, kemudian secara standar kondisi normal itu kan ketika kita mengalami gejala sakit tuh kan ke dokter ya, biar diperiksa lalu paling enggak diobati, karena kan kita nggak tahu obatnya apa yang persis. Kemudian melihat kondisi pandemi ini, saran untuk menunda atau membatasi diri ke rumah sakit kan kemudian membuat kita pertama jaga kesehatannya lebih ya, meningkatkan kewaspadaan. Jangan nganti loro, basa gampangnya kan ngono. Yang kedua, nek pamane loro ki, nek aku merasane gamang dan bingung pamane ngene lho. Wah, sakit ini nih asam lambung ngono kan. Asam lambung kan bisa macam-macam ya. Bisa entah mah, gastritis, atau yang sekarang GERD kan. Kita sebagai orang awam bisa jadi indikasi dugaan yang kita tebak itu belum tentu tepat gitu. Wah, ini kita GERD. Yo nek GERD, nek ora piye? Ngono ki lho. Dan terus kan apakah kemudian pamane konsultasi via telepon itu cukup gitu? Atau kalian punya cerita nggak sih dan ki sama Ayu, pasien-pasien yang model gini nanggung, mesti lorone ki loro-loro bukan musiman ya, sakitnya orang zaman sekarang lah, biasanya zaman saiki apa tuh, radang tenggorokan, terus GERD, mah ngono-ngono ki lho. Kalau di puskesmas sih, kalau aku pribadi so far belum menemukan sih, nggak tahu ya kalau teman-temanku yang kayak perawat atau dokter, karena kalau aku kan nggak bersentuhan langsung dengan pasien, paling-paling. Nah, kalau aku kan ini poliku itu kan sebelahan sama poli KIA, tempat periksa ibu hamil kayak gitu. Kalau di kita paling kalau kayak yang ibu hamil itu kan ditunda pemeriksaan paling kayak gitu. Paling ada yang ya lewat WA, kalau memang kenal sama bidannya ya ada yang nanya-nanya lewat WA, Bu ini kok saya gini-gini kayak gitu. Jadi misalnya bidannya, aku paling ya udah dia kasih solusi lewat WA aja. Jadi kalau misalnya kok nih agak-agak bahaya nih, ada mungkin kayak kompleks atau pendarahan atau apa ya, baru disarankan untuk mungkin kayak ke klinik atau bidan swasta terdekat kayak gitu. Jadi dan biasanya kita nyaranin kayak ambil jam prakteknya bukan yang pas jam rame nih. Sokar itu sih paling ya, nggak tahu kalau yang kayak penyakit itu mungkin temen kayak yang perawat atau dokter mungkin ada yang pernah dikonsulin secara pribadi sama pasiennya juga mungkin ada. Sebetulnya itu juga salah satu sih yuk, ketika ibu hamil itu konsul itu kan sesuatu hal yang rutin dalam tanda kutip. Kadang kan ada yang tiap bulan, tapi misalnya ada yang ibu hamilnya merasa cukup pede ya, dia nggak perlu sering-sering selama proses kehamilannya dia rasa lancar. Kalau Danki gimana? Jadi kalau misal ada pasien nanya gitu tentang keluhannya, dia bingung, dia periksa atau enggak sih, kita gali dulu. Misal dari penggalian itu, ternyata dia cukup istirahat di rumah, minum obat-obatan misal A, B, C yang bisa di warung, coba dengan itu. Kalau misal dengan itu udah membaik, berarti nggak perlu ke klinik atau mungkin nggak menunda pemeriksaan. Tapi kalau misal dengan itu nggak membaik atau mungkin pada perjalanannya dia akan kayak mengeluhkan gejala yang lain, maka baru kita sarankan untuk coba ke klinik. Gitu. Tapi ada juga yang langsung ke klinik ya. Jadi baru masih awal, dok saya baru demam kemarin aja sih. Ya udah, apabila tetap kita layani juga, tapi harus kalau bisa masuk ke klinik juga. Kalau pakai masker di situ silakan dulu tetap kita layani.
Oke, jadi secara garis besar dokter itu memang dilatih untuk mampu membuat penilaian ya. Tadi apa istilah anamnesa ya? Ya, Bisa mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinannya itu sampai 60% ke pasien, kemudian bisa memberikan saran atau apa namanya istilahnya anjuran ya apa tuh jenenge nek dokter ki anjuran dokter toh. Nah, anjuran dokter untuk misalnya mengkonsumsi obat Preskripsi. apa. Preskripsi, resep. Oh ya, ya memberikan resep. Jadi dokter bisa memberikan resep obat kepada pasien dan kemudian ada proses pengamatan juga ya dan jadi setelah diberikan resep ini dilihat perkembangannya apakah membaik atau memburuk atau berubah. Kalau membaik berarti cukup, kalau memburuk nanti ada tindakan selanjutnya misalnya kunjungan gitu ya. ya betul. Kayak kurang lebih sama kayak di artikel-artikel majalah, artikel kesehatan gitu kan. Kan ada konsultasi kesehatan, ada yang nanya, dok saya ada masalah ini, terus habis itu dokternya menjawab. Biasanya di akhir kalimat, di akhir jawabannya dia akan bilang apabila gejala tidak membaik dengan saran yang sudah disampaikan, maka silakan hubungi dokter. Oh iya, betul sih, betul. Itu beberapa detail yang seringkali terlewat atau terlupakan ya. Bila sakit berlanjut hubungi dokter itu keywordnya ya. Nah, tuh. Punchline. Karena gini, aku mencoba merefleksikan dari pengalaman pribadi ya. Kalau sebagai karyawan tadi kita memanfaatkan asuransi untuk mengecek misalnya kita sakit, tapi kan berarti membuat kita harus entah ke klinik entah ke rumah sakit. Kemudian menciptakan kesan seolah-olah konsultasi online itu masih kurang cukup gitu loh. Kayak rasanya perlu diperiksa nggo stetoskop. Nah kuwi lho ada sugesti gitu ya. kurang marem. Jadi nek ra di stetoskopi ra yakin nek dokter iki mudeng dhewe larane apa. Itu jadi kayak sugesti gitu loh. Jadi ada nggak sih pasien-pasien yang kayak gitu? Kalau untuk pasien-pasien yang termindset dengan seperti itu banyak ya, kalau belum dipegang itu belum marem ya, rasanya itu belum mantap gitu. Bahkan ada yang beberapa pasien yang bahkan kita nggak ngobrol, nggak menggali masalahnya dia gimana, cuman langsung dipegang aja dia merasa tersugesti untuk jadi lebih baik. Itu ada. Oh, oke. Nah, pada pasien-pasien yang seperti itu ya joki meneh ngono kan. Cuma tetap kita akan bilang ya, kemungkinan karena lagi pandemi kayak gini kan. Kalau misal kamu mengunjungi klinik, walaupun mungkin awalnya sakitnya gimana ya, hari paparan ini banyak banget soal infeksi. Akeh duwe cerita ora akeh? Aku enggak sih, aku nyimak soal itu loh, sugesti itu. Kan biasanya kalau di daerah gitu kan emang masih kuat banget ya sugesti yang harus dipegang dokter. Kalau dulu kan aku kantorku di Prambanan ya, kalau sekarang kan aku udah pindah ke Condong Catur. Ya. Itu kan dua daerah dengan dua tipikal masyarakat yang berbeda. Ya. Okay. Nah dulu waktu aku masih di Prambanan, ketika kita ada layanan puskesmas keliling, itu justru sebagian besar pasiennya itu adalah simbah-simbah yang mereka keluhannya paling keju kemeng, ngetok kayak gitu. Bajingan, lawas banget keju kemeng. Bener loh, keju kemeng, ngetok. Buat simbah-simbah itu. Yang perawat itu biasanya cuma kasih resep vitamin B. Iyalah B1 sampai B12 ku ya. Benar, vitamin B. Sama ya paling kalaupun masih keluhannya agak lebih tinggi gitu, dia kasih kayak natrium diklofenak atau ibuprofen, wes kayak ngono. Jadi ya itu tadi kayak kalau menurutku itu sebenarnya kayak semacam sugesti aja sih. Jadi simbah-simbah itu merasa dia badannya pegel, gregesi, terus ketika ada layanan datang jemput bola, mereka datang berkunjung, ngobrol, udah ngerasa wes diperiksa, wes di screening, wes untuk obat dalam tanda kutip, udah sembuh gitu. Jadi itu tadi ya the power of sugesti itu tadi ya. Karena kalau yang ketika aku pindah ke Condong Catur ini, aku jarang menemukan yang kayak gitu. Menarik loh itu.
memang sugesti itu juga juga aku sadari, maksudnya begini, ketika ke dokter gitu ya, kalau aku sudut pandangku begini, dokter tuh kita konsultasi, kita pengen tahu apa yang terjadi di tubuh kita karena kita kurang ilmu kan, maka dokter melakukan pemeriksaan. Nah kemudian kan ada dokter gini, ada dokter yang melakukan pemeriksaan dengan stetoskop gitu ya, ngecek fisik, terus langsung mengambil kesimpulan misalnya, oh ini kayaknya sakitnya di sini, udah selesai. Tapi ada juga yang dokter yang setelah melakukan pemeriksaan fisik lalu panjang lebar nih, jadi kamu gini nggak, kamu gitu nggak, apa namanya, tanya jawab lumayan panjang, lalu memaparkan lebih panjang lagi. Jadi tuh gini, cara kerja lambung begini, kamu tuh kayak gini, jadi panjang. Nah dilalah aku ki seneng sing dokter sing model ngono, jadi panjang lebar, jadi kan kayak entuk ilmu kan, oh ternyata gini toh, oh ternyata aku salahnya itu karena gini menyebabkan begitu. Nah ketika ketemu dengan dokter yang singkat, set udah nih saya resep ini ya A B C D, ini sakitnya GERD, oh ya wis, itu rasanya kayak emang iya aku lara kuwi, kayak urung marem ngono kan lho. Yes. Tapi itu memang ini ya, subjektif ya, sugesti masing-masing sih sebetulnya ya, pasti satu dengan yang lain persepsinya pasti berbeda gitu. Kalau menurutku mungkin itu balik ke tipikal bukan tipikal dokter, tapi mungkin kayak dokter, kalau ini aku pribadi ya, aku kan juga konsul pasien ya. Yeah. Kadang kalau aku ketemu pasien yang aku ngerasa ini kayaknya pasiennya cukup tanda kutip cerdas gitu ya, jadi aku bisa kayak panjang lebar jelasin. Tapi kalau nyun sewu untuk beberapa pasien yang daya tangkapnya pas-pasan ya, aku cuman lebih ke kayak ini, kamu begini, terus diagnosa gizinya begini, solusinya begini, wes besok silakan dicoba, besok kita evaluasi. Kalau misalnya masih ada keluhan lagi silakan balik kayak gitu. Tapi ada juga yang pasien itu bisa ngobrol panjang lebar, dia sampai curhat segala, terus sisi psikologisnya juga segala macam ada. Mungkin dokter juga seperti itu, jadi lihat-lihat pasiennya juga kayak gitu nggak sih, Dan? Kalau praktek menurutnya ada? Ya ada sih, memang ketika tadi saya bilang kenapa dokter itu harus menggali paling enggak 40% dari penyakitnya itu hanya dari ngobrol. Memang paling sulit itu adalah membuat lifestyle yang sehat. Nah, aku penasaran sama Ayu nih sebagai ahli gizi ya, bagaimana bisa meyakinkan pasien itu untuk mengubah, karena kan biasanya mereka udah terbiasa dengan gaya hidup yang sama dari waktu ke waktu, ternyata gaya hidup itu nggak sehat. Misalnya ya ngerokok, misalnya ya paling gampang ya ngerokok, konsumsi gula berlebih, konsumsi garam berlebih, kayak gitu yang umum ya. Yang terjadi seperti apa di sana? Kalau aku biasanya tak gali, istilahnya apa ya, tak pancing dia buat curhat. Jadi setelah assessment basic ya, kayak berat badan, tinggi badan, antropometri, terus status gizi apa segala macam. Terus biasanya dari situ kan ketahuan, oh masalahnya ini. Nah di situ ngobrol-ngobrol, terus biasanya aku akan giring aja sih. Biasanya kalau misalnya kayak keluhan kolesterolnya tinggi gitu ya, itu kan nih hasil labnya kan ada ya, biasanya ada hasil labnya nih, kolesterolnya Anda sekian. Nah terus tak tanya biasanya makannya gimana, diolahnya seperti apa. Nah dari situ kan nanti dia cerita, terus baru ini ya. Jadi kayak mancing kesadarannya dia untuk menyadari kesalahannya dia sendiri sih. Oh, I see. Dari situ akan lebih enak untuk ngarahinnya karena dia sudah menyadari kesalahannya sendiri gitu. Jadi bukan diperintah tapi dia tahu sendiri gitu. Bukan kayak judgement sepenuhnya dari aku, enggak, kayak aku cuma giring aja sih, giring dia untuk melihat kesalahannya dia. Tapi tetap biasanya di ending dia akan ngomong, susah ya mbak,
Ya aku paling cuma akan bilang, iya memang susah kalau seketika, makanya kita harus pelan-pelan, step by step, dan itu dijadikan kayak kebiasaan. Paling kayak gitu sih. Dan cukup berhasil? Belum ada yang balik. Ya itu berarti berhasil ya. Yang betul. Coba kemarin Danki juga pernah konsultasi sama aku lewat WA. Mungkin ada yang berhasil dan Kalau yang itu belum. belum bisa. Orang nggak balik itu kan dua kemungkinannya, berhasil atau malu bergoreng berhasil. Ya 3 berarti. Berhasil, malu atau ya itu. Lelah luah ya. Oh, Balik lagi nih kita ngomongin soal corona ya. Kalau aku di sini atau mungkin Akai yang di sana, kita di rumah gitu ya. Di rumah itu kan misalnya asupan beritanya kan jumlah pasien positif, pasien yang yang meninggal dunia. Lalu belum lagi kalau ada teman dokter ngono sok beritanya berita duka, banyak yang meninggal gitu. Nah, kita wondering ya, di tempat kalian tuh sedemikian menyeramkan saya kayak gitu nggak sih? Mungkin Ayu dulu mungkin. Nah itu tadi di awal kan sempat tak ceritain sekilas ya, bahwa pas di awal breakout pandemi itu kita temen aku sendiri, di temen-temenku sendiri itu juga sempat ada kepanikan gitu loh, keresahan. Dan aku pribadi juga sempat ngerasa kayak ada gejala-gejala anxiety. Ya kecemasan ya, cemas gitu ya. Temen sektor itu pada aduh gitu ya, aku malah sampai ada yang ngomong, dia kan rumahnya ngaku tusuk ciblek cedak sampai nyet kayak gitu. Jadi kayak dia udah panik gitu kan. Nah dari tenaga kesehatannya sendiri juga udah pada panik. Jadi apa ya, mungkin kalau di luar sana, tapi aku nggak tahu kalau pas awal-awal dulu kan memang sampai ada memenya kan, pas dulu awal-awal kasus baru 1-2 sampai pada borong masker apa segala macam. Sekarang kasusnya udah ribuan, ngomongnya udah santai kayak gitu kan. Jadi itu kalau di tempatku ya itu paling pas awal-awal dulu sempat ada kepanikan. Kalau kesini kita tetap stay alert, cuman mungkin lebih gemes sama orang-orang yang di luar gitu loh. Jadi omongin gini-gini, tapi kok tetap aja kayak gitu. Mereka nggak ngerasain kita tuh udah capeknya kayak gimana kayak gitu. Capeknya beneran. Apa yang terjadi di sana? Capeknya itu seberapa capek sih dibanding dalam kondisi normal? Ini kalau kami dulu kerja itu masih pakai seragam ya. Jadi kalau hari Senin pakai kaki, Selasa pakai seragam biru, pokoknya udah ada seragam-seragamnya, dan itu kan baju biasa ya, katun. Paling Jumat pakai kaos olahraga. Sekarang setiap hari itu yang dokter pakai APD lengkap, pakai masker, pakai Google. Hazmat itu? Ngapain kayak gimana? Hazmat, yes. Terus aku sendiri, memang bukan tenaga medis, bukan dokter, bukan perawat, tapi di puskesmas kami ada kebijakan untuk screening pasien. Kalau dulu ada screening PPAT. PPAT itu pelaku perjalanan antar transmisi. Jadi misalnya orang-orang yang habis dari luar kota terus mau ke Condong Catur gitu kan harus di screening dulu, terus nanti karantina mandiri kayak gitu kan. Nah, dia bertugas jaga di PPAT atau di screening pasien itu juga harus pakai hazmat itu. Nah, aku ngerasain pakai hazmat dari jam 8 sampai jam 12. Oke. Cuma 4 jam, dan itu masih di dalam ruangan duduk. Aku bayangin yang mereka yang ada di rumah sakit harus pakai hazmat komplit kayak gitu, dan mereka lari-larian lah, jalan ke sana kemari, ngontrol pasien dari satu ruangan ke ruangan lain. Belum yang mereka harus yang petugas-petugas harus kontak tracing ke masyarakat, jemput pasien. Belum lagi yang petugas pemakaman harus gotong-gotong peti berat kan. Iya. Mereka harus pakai baju hazmat. Itu ngapnya kayak gimana aku nggak bayangin. Bahkan ada satu temanku perawat, dia dulu sebelum pandemi gemuk ya. Sekarang agak kurusan. Kira-kira tiap hari pakai baju hazmat.
Ya stres juga sih kali deh, yo cemas ki mau juga ngaruh kali. Kalau stres bapak itu kayaknya nggak terlalu stres deh, wong dia masih udat-udut, masih makannya juga masih banyak. Kalau teman-teman bilang gara-gara tiap hari pakai hazmat, dia jadi lebih kurus dan lebih putih. Oh my god. Kalau di tempatnya dan Kipi, gimana lanskap di sekitarmu dan? Ya kurang lebih mirip-mirip sih. Cuman apa ya? Mungkin kayak untuk APD perlindungan diri kita paling level 3 karena memang ketersediaannya sangat minim. Sangat minim ya. Bahkan face shield pelindung muka itu saya bikin sendiri. Face shield bikin sendiri ya. Ya menggunakan the power of cosplayer namanya lah. Bocah cosplayer ora. Ilmu gawe kostumnya kanggo iki. Kanggo. Jadi cuma bikin sendiri dari Mika sama Busa Hati ya, Ivafom gitu. Itu begitu bikin ternyata teman-temanku yang dari luar pulau, dari rumah sakit yang lain pada minta. Dan ini bisa jadi pada pesan ke tempatku, kita bikinin itu, terus ya udahlah tak bikinin gratis lah buat mereka gitu, sesama teman perjuangan gitu, tak bikinin lah, ngomong mas ada usaha gratis sama ada Mika gratis bikinin aja, ya gitulah, sampai kayak gitu. Jadi untuk APD itu di tempatmu kamu bahkan harus menyiapkan sendiri ya, karena ya nggak ada yang nyuplai juga gitu ya. Ya karena kan klinik swasta ya, jadi nggak ada nggak ada yang ngasih lah. Sorry soal APD ya, itu kayaknya juga emang bantuan pun kayaknya nggak merata deh, karena betul. Puskesmasku banyak, di puskesmas temanku itu ada yang kekurangan. Betul. Kita cuma satu kabupaten loh. Ini puskesmas sebelah satu yang kecamatan sama dengan Gunku itu minta kan? Ya tahu. Kadang-kadang di tengah kehektikan juga ada kelucuan. Terima kasih telah mendengarkan podcast Monkey Talks. Kalau kalian suka dengan podcast ini, share di Instagram dan ikuti terus podcast Monkey Talks di Spotify, Apple Podcast, dan juga di YouTube. Sampai jumpa di episode berikutnya.